Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Revianti dari kelas 11 4B30, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. NIM saya 11220156. Untuk film inspirasi yang telah saya tonton, saya memilih untuk menonton film The Billionaire. The Billionaire sendiri adalah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang anak muda yang mempunyai ambisi besar untuk menjadi pengusaha muda dan sukses. Nah, anak muda ini bernama Top yang waktu itu masih berumur 16 tahun, seorang anak muda yang kecanduan untuk bermain game online. Nah, pengguna game yang lain menawarkan uang sebagai imbalan untuk pembelian senjata. Semenjak saat itu pula, si Top ini berbisnis jasa jual beli senjata dan memiliki banyak uang karena hal tersebut. Namun bisnis tersebut tidak bertahan lama karena akun dari Top ini diblokir karena dianggap untuk tujuan komersil. Setelah itu si Top ini kembali memulai bisnis dengan menjual belikan DVD player. Tetapi setelah dicoba ternyata DVD playernya itu adalah DVD yang bajakan. Kemudian si Top ini membawa kembali DVD itu ke toko tempat dia membelinya dengan niat untuk mengembalikannya. Namun sayangnya barang itu tidak dapat dikembalikan. Tak sampai situ pula, saat si Top ini berusia 17 tahun, dia kembali mencoba untuk berbisnis menjual kacang goreng khas Thailand. Dan dia berjualan kacang goreng ini di mall ya, dibantu oleh pamannya. Top ini dia itu lebih suka menghabiskan waktunya dengan berbisnis daripada kuliah. Dan dia juga dikeluarkan dari universitasnya. Tetapi Top ini walaupun kuliahnya gagal tapi tidak dengan bisnisnya. Usaha dari menjual kacangnya ini mendapatkan untung. Akhirnya Top dapat membuka beberapa cabang. Tetapi sayangnya bisnis ini kembali tidak bertahan lama karena mesin dari penggoreng kacangnya ini menimbulkan asap pada langit-langit mall sehingga mall membatalkan kontrak dan tidak mengizinkan Top untuk berjualan kembali. Saat Top berusia 18 tahun, orang tuanya Top itu bangkrut dan memutuskan untuk pindah ke China. Tetapi Top lebih memilih untuk tetap tinggal di Thailand. Karena Top melihat sebuah peluang bisnis ketika Lin, temannya, membawa oleh-oleh rumput laut dari provinsi Rayong. Akhirnya Top memutuskan untuk berbisnis rumput laut. Pada awalnya Top membeli rumput laut sendiri dengan pamannya, lalu menggorengnya sendiri. Tetapi sayangnya rasa rumput laut tersebut terasa pahit. Si Top ini tidak menyerah, dia terus membeli rumput laut mentah dan menggorengnya kembali hingga dia bisa menghabiskan berkardus-kardus rumput laut. Tetapi sayangnya rasanya tetap juga masih pahit. Suatu ketika Top pulang dari membeli rumput laut mentah, tetapi rumahnya dalam keadaan gelap. Saat Top melihat ke arah dapur, dia melihat pamannya yang sudah tergeletak di lantai karena pamannya ini terlalu memaksakan diri untuk menggoreng rumput laut. Akhirnya pamannya Top harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat inap. Hari berikutnya Top juga masih terus saja menggoreng rumput lautnya itu dan rasanya masih sama, yaitu tetap pahit. Akhirnya hanya tersisa satu bungkus rumput laut yang jatuh pada waktu hujan ketika pamannya terjatuh. Dengan ragu Top itu menggoreng rumput laut tersebut. Setelah menggoreng, Top begitu terkejut karena rasa rumput laut yang digorengnya itu tidak pahit. Akhirnya Top menemukan cara agar rumput laut tidak pahit saat digoreng, yaitu dengan diembunkan atau dicelupkan di dalam air sebelum digoreng. Bisnis rumput laut dari Top ini sangat diminati oleh masyarakat, tetapi tidak cukup untuk mengembalikan orang tuanya ke Thailand. Top berinisiatif untuk bekerja sama dengan 7-Eleven untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, saat pertama kali ia datang, produknya ditolak karena dengan alasan kemasan dari rumput laut Top ini tidak layak dijual. Ukurannya juga terlalu besar, serta harga jual rumput laut dari Top ini yang dirasa cukup besar oleh 7-Eleven. Top tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk merubah desain dari kemasannya dengan bantuan seorang desainer. Akhirnya ia memberikan nama produknya yaitu Thai Kay Noi yang artinya pengusaha muda. Kerja keras Top membuahkan hasil, akhirnya produknya itu bisa diterima di 7-Eleven. Top menjadi pengusaha muda yang sukses. Pada tahun 2010 penghasilannya per tahun itu bisa mencapai 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah.
Kini dia juga mempunyai 2.500 karyawan dan mengirimkan produknya ke 6.000 cabang di 7-Eleven dan mengekspornya ke 27 negara di dunia, hingga dapat mempunyai perkebunan lumpur laut di Korea Selatan. Dari film kisah nyata ini, sisi positif yang bisa diambil adalah melalui film ini kita jadi tahu berbisnis itu tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Terus yang kedua, jika kita gagal, tinggal coba lagi. Dari kegagalan ini dia bisa mengambil pelajaran yang berharga. Selain itu kita juga bisa ambil sisi positif dari dia pintar melihat peluang dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Kesuksesan bisnis rumput laut top ini juga nggak luput dari pribadi top yang jeli dalam melihat peluang. Nah, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari film ini adalah segila atau sekonyol apapun impian yang kita miliki, kita harus selalu percaya bahwa setiap impian itu layak untuk diperjuangkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.